Di malam Sabtu kita sudah memasuki untuk hadir bermajlis. Kita hadir mengunjungi rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dan duduk bermajlis mengkaji sirah dari Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan sirah yang kita ambil dari buku kecil namun manfaatnya besar insyaallah, yang berjudul Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nazir, semerbak wangi karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullah ta'ala. Ya. Jamaah sekalian, pembahasan kita yang paling terakhir beberapa pekan yang lalu, ya, kita telah membahas tentang hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan masih ada bagian-bagian yang belum kita ambil dari pembahasan hijrah ini. Dan mungkin ada yang mengatakan bahwa berarti pembahasan kita tepat, ya, karena kita berada di bulan Muharram yang identik dengan persoalan hijrah. Ada sedikit yang perlu untuk kami ingatkan jamaah sekalian, bahwa hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak terjadi di bulan Muharram yang sebagaimana sangkaan banyak orang. Banyak orang ketika berada di bulan Muharram langsung menghubungkan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal buku-buku sejarah telah menunjukkan dan menyebutkan bahwa hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah itu terjadi di bulan Rabiul Awal, ya, Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Namun kenapa selalu dikaitkan Muharram dengan hijrah? Jawabannya karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mengumpulkan para sahabat dan berbicara dan bermusyawarah untuk menetapkan penanggalan ibadah bagi kaum muslimin. Mereka bermusyawarah dan mau menentukan di tahun apa kita mulai menetapkan tahun Islam. Karena orang-orang dulu dalam menetapkan tahun itu mereka tidak ada mengatakan tahun kedua Hijriah, tahun ketiga Hijriah, tahun keberapa, belum ada, ya. Mereka cuma kaitkan tahun dengan peristiwa-peristiwa besar. Umpamanya mereka mengatakan bahwa Amul Fil, peristiwa Fil, tahun gajah, mereka menyebutnya dengan tahun gajah. Dan juga di zaman Nabi SAW seperti itu, ya, zaman Nabi mereka masih menggunakan istilah tahun pengutusan, Amul Wafud, ya, tahun ke-9 Hijriah. Amul Fath, tahun ke-8 Hijriah itu belum dinamakan 8 Hijriah, mereka cuma bilang tahun terjadinya Fathu Makkah dan seterusnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Kita memulai penanggalan Islam kita dengan peristiwa apa, atau dengan di saat kapan? Dan akhirnya mereka menyepakati untuk menjadikan momen hijrah Nabi SAW sebagai awal tahun Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka, ya, sebagaimana kata sebagian ulama kita, bahwa Islam itu adalah
umat amal, umat beramal, bukan umat yang sekedar tergantung pada peristiwa-peristiwa kelahiran atau kematian. Mereka tidak menjadikan tahun kelahiran Rasulullah sebagai awal tahun Hijriah. Mereka tidak juga jadikan tahun wafatnya Rasulullah sebagai awal tahun Hijriah. Tapi mereka jadikan momentum hijrah ini karena peristiwa besar sebagai awal tahun Hijriah. Dan bulan Muharram pada saat itu belum ditahu yang mana dari 12 bulan. Mereka sudah tahu 12 bulan, tapi yang mana bulan paling awal, mana bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan seterusnya, itu nanti ditetapkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Barulah mereka tahu bahwasanya bulan yang pertama adalah bulan Muharram, lalu bulan Safar, lalu bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir dan seterusnya, ya. Jadi kejadian hijrah ini sebenarnya di bulan Rabiul Awal, tapi terjadinya pada tahun dari peristiwa inilah ditetapkan awal tahun Hijriah, ya, awal tahun Hijriah. Jadi sejak itu dikatakan tahun 1 Hijriah itu adalah tahun ketika hijrahnya Nabi SAW, walaupun bukan di bulan 1, dia terjadi di bulan 3, yaitu bulan Rabiul Awal. Sebenarnya kalau mau bicara tentang Rabiul Awal ini banyak sekali kejadian-kejadian, ya. Ada yang mengatakan kelahiran Rasulullah, ada juga mengatakan wafatnya Rasulullah, juga Isra Mirajnya Rasulullah, ya. Sebenarnya ini banyak yang terjadi di situ. Ala kulli hal, kenapa sering kita kaitkan antara bulan Muharram dengan hijrah? Karena setiap datang pergantian tahun ada semangat lagi untuk kita lebih baik daripada sebelumnya, ya. Ini mungkin sampai selalu ada dikatakan gema Muharram, ya, semangat untuk berhijrah lagi, semangat untuk lebih baik daripada sebelumnya. Kita sudah membaca atau sudah menjelaskan 2 halaman, ya, terkait masalah ini, ya. Kita mau lanjutkan sedikit dulu penjelasan, mungkin dibaca ulang dulu sedikit halaman yang tersisa. Qalat summa lahiqah, gitu, ya, di atas, bagian atas mungkin. Qalat summa lahiqa Rasulullah SAW wa Abu Bakar biqar, bagian atasnya, halaman 58, bagian atas, setelah kisah Asma, ya. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Nafhatu 'Abirin min Siratil Bashirin Nadhiri sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمن فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يقتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينئق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا،
والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3 وانطلق معهما عمرو بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. Ya, jemaah sekalian, jadi kami ingatkan sedikit sebelum pembahasan ini. Jadi terakhir yang kita bahas bagaimana ketika turun perintah untuk berhijrah. Ya, jadi para sahabat sudah dahulu berhijrah. Lalu Nabi kita SAW masih juga berada di kota Madinah. Dan waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mau ketinggalan dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau juga ingin bergegas untuk berhijrah. Namun ditahan oleh Nabi kita SAW. Karena ada harapan besar dari Rasulullah bahwa beliau akan hijrah ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ada isyarat, tapi belum ada perintah. Tapi ada isyarat bahwa kemungkinan besar nanti ketika Rasulullah hijrah yang ditunjuk menjadi teman beliau, pendamping beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar ketika mengetahui hal tersebut, beliau menunggu dengan harap-harap cemas tentu saja, ya, jangan-jangan beliau sudah ketinggalan tidak hijrah, lalu juga akhirnya nanti setelah ada perintah hijrah bukan beliau yang ditunjuk, ya. Namun akhirnya datanglah perintah untuk hijrah. Dan Nabi kita SAW datang ke rumah Abu Bakar di waktu yang tidak biasanya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha waktu itu sudah masih kecil, sudah menangkap ada hal yang lain yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW dengan bapak beliau. Dan beliau sudah yakin bahwasanya ada agama yang dianut oleh mereka ini di rumahnya yang tidak sama dengan apa yang dianut oleh umumnya kaum Quraisy. Ya, Aisyah masih kecil, belum terlalu paham secara rinci, secara detail, tapi beliau sudah bisa menangkap beberapa hal. Hingga pada satu hari Nabi SAW datang di waktu yang tidak biasanya. Kalau seringnya datang, iya sering, tapi kali ini beliau datang di waktu yang puncak panas-panasnya, waktu istirahat. Biasanya Rasulullah tidak datang di waktu seperti itu. Maka ketika beliau datang, Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung memahami ada satu perintah khusus atau informasi penting yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar ketika beliau masuk dan minta izin, lalu sebelum beliau menyampaikan apa yang diperintahkan untuk mengamankan suasana atau untuk yakin bahwasanya tidak ada apa-apa nanti terjadi, beliau suruh Abu Bakar untuk mengeluarkan semua anggota rumahnya. Beliau mau berbicara 4 mata dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu meyakinkan bahwasanya mereka adalah keluargamu juga. Mereka amanah, tidak ada masalah. Mereka tetap berada di rumah. Lalu Rasulullah mengutarakan apa yang beliau akan informasikan. Dan singkatnya beliau sampaikan bahwasanya sudah datang perintah untuk hijrah dan Abu Bakar ditunjuk sebagai peneman beliau. Beliau menangis sebagai wujud terharunya, rasa gembira yang sangat akan penunjukan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu juga beliau menyiapkan semua anggota keluarganya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Asma bintu Abi Bakar yang sampai beliau menyiapkan ikat pinggang yang dikatakan zatun nitaqain, ya, sampai membelah dua atau membagi dua dan digunakan untuk menyimpan bekal-bekal yang akan dibawa oleh Nabi SAW dan bapak beliau. Itu kurang lebih yang sebelumnya kita bahas. Lalu setelah itu dikatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maka Rasulullah SAW dan Abu Bakar menuju ke gua di salah satu gua di Bukit Tsaur, ya, biasa disebut Sur, ya, tapi lebih tepat Tsaur. Dia salah satu gua, ya, salah satu gua dari Bukit Tsaur. Bukit Tsaur itu gunung, ya, besar, dan ada salah satu gua di sana yang dijadikan tempat persembunyiannya.
Mereka bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Ya kan, ini sudah mau meninggalkan, dan sebagai bentuk antisipasi jangan-jangan sudah ketahuan, maka mungkin mereka akan segera menyusul Rasulullah langsung ke Madinah. Dan ini strategi Rasulullah, beliau tidak mau langsung ke Madinah, beliau sembunyi dulu masih di wilayah kota Makkah, ya, untuk mengelabui mereka itu. Dan bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Rasulullah, anak beliau Abdullah. Ini pelibatan berikutnya, ya, jadi bukan cuma Asma, ini Abdullah bin Abi Bakar. Dan Abdullah bin Abu Bakar anak muda, syabun, gulam, syabun, saqifun, cerdas, ya, saqifun, saqafahnya baik. Laqinun, laqinun artinya dia mudah ditalqin, mudah diarahkan, apa yang disampaikan dia langsung faham dan bisa menjalankan instruksi dengan sebaik-baiknya. Maka beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau ini Abdullah, sebagai bentuk kehati-hatian juga, maka beliau selalu datang di malam hari, ya, selalu datang di malam hari, berada di malam Ad-Duljah, ya, Duljah itu artinya datang pada malam hari di sisi di sisi Abu Bakar dan Nabi SAW, hingga waktu sahur, hingga waktu menjelang subuh. Dan fayusbihu ma Quraisy bi Makkah kaba'id, dan nanti, ya, supaya tidak mencurigakan mana ini Abu Bakar, mana ini Abdullah, ya, tidak kelihatan 3 hari 3 malam, supaya tidak ketahuan strategi ini, maka beliau mendampingi Rasulullah dan bapaknya di malam hari, dan menjelang subuh kembali lagi ke kota Makkah, atau kembali lagi ke pusat kota Makkah, ke rumahnya. Kaba'id, seakan-akan beliau tetap menginap di Makkah, padahal sebenarnya malamnya berada di sekitar gua Saur itu, ya, mendampingi dan menjaga-jaga dua hamba Allah yang mulia ini. Dan apa tugas beliau? Fala yasma'u amran yuktadani bihi illa wa wa'ahu hatta yatiyami bi khabar dzalik. Tidak ada satu informasi yang sampai kepada beliau tentang yuktadani, artinya kaid, ya, makar-makar, rencana-rencana jahat yang telah direncanakan oleh kaum Quraisy terhadap keduanya, kecuali bisa beliau tangkap informasi itu dengan baik dan mendatangi Rasulullah dan Abu Bakar mengabarkan hal tersebut sampai datangnya malam hari. Dan itu beliau lakukan selalu. Lalu apa lagi, atau siapa lagi yang ikut terlibat dalam membantu kelancaran hijrah Nabi SAW? Adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini maula dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maula artinya budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan antum melihat bagaimana totalitas, ya, Abu Bakar dalam berkhidmat kepada Islam dan dalam menyelamatkan Nabi SAW. Semua, bukan cuma anggota keluarganya, semua yang punya kaitan yang bisa beliau arahkan, termasuk mantan budaknya, beliau arahkan untuk membantu Nabi SAW. Apa tugasnya? Beliau ini tugasnya adalah bagaimana selalu menyiapkan minuman atau susu dari kambing, ya, fayurihuha alaihima hina tadabsa'ah minal isya. Dia selalu datang dengan dengan kambing atau minumannya, fayabitani fi rislin, ya, beliau sampai supaya kedua orang ini bisa tetap tenang, ya, di tempat persembunyiannya. Lalu didatangkan laban, ya, laban yang diperah dari kambing tersebut, hingga nanti dibawa oleh Amir bin Fuhairah di waktu ghalas, ya. Ghalas itu waktu ketika masih gelap-gelapnya, ya, masih gelap-gelap, waktu subuh masih belum terang, ya. Al-ghalas, orang sholat subuh di waktu ghalas artinya waktu masih sedang gelap-gelapnya. Dan itu beliau lakukan setiap malamnya, ya, beliau datang membawa membawa susu tersebut setiap malamnya selama 3 hari. Lalu siapa lagi? Wastajara Rasulullah SAW wa Abu Bakar rajula. Ini ada satu orang asing, ya, tanda kutip, yang ikut juga dilibatkan dalam hijrah ini atau dalam prosesi hijrah,
seorang yang disewa oleh Nabi SAW dan Abu Bakar, seseorang dari Bani Dil, dan dia dari Bani Abd bin Adi Hadian Khirita, seorang yang khirit. Khirit itu seorang yang ahli, pakar ya, ahli dalam dalam urusan menjadi penunjuk jalan, paling tahu jalan-jalan ya, termasuk jalan-jalan tikus ya, jalan-jalan yang sangat jarang ditempuh, yang bisa dengannya masuk atau sampai kepada tempat tujuan. Itu namanya khirit ya, seorang yang dalil, yang khirit, seorang penunjuk jalan yang betul-betul ahli. Namun ya, dan dia ini seorang yang khirit al-mahir bil hidayah. Hidayah di sini maksudnya penunjuk jalan ya, bukan hidayah Islam ya, kan ini orangnya bukan orang Islam ini. Dan dia seorang yang telah mengadakan, pernah masuk dalam perjanjian ghamasa hilfan fi Ali As bin Abi Wa'il As-Sahmi ya, jadi dia dulu termasuk yang ikut atau yang dijamin oleh keluarga As bin Abi Wa'il As-Sahmi. Namun orang ini masih ala dini kufar Quraisy. Ini nanti ada faedah penting, bahwa orang ini masih menganut kepercayaan atau agamanya kufar Quraisy, belum masuk Islam, musyrik, masih musyrik. Tapi dia orang yang bisa dipercaya. Dia ini seorang yang istilahnya profesional dengan pekerjaannya, tidak pusing ini sedang apa, ini mau apa dan mau apa. Yang jelas dia menjalankan tugasnya, dibayar, diberikan uang, dia siap menjalankan tugasnya itu. Maka diserahkan ya urusan kendaraan kepada orang tersebut, dan diamanahkan datang nanti setelah 3 hari di Sur ya, Bukit Sur. Jadi nanti setelah 3 hari ketika mau berangkat ke Madinah, dia datang dengan semua perlengkapannya tersebut. Wantalaqa ma'ahuma Amir bin Fuhairah ya, dan ikut juga Amir bin Fuhairah dan Dalil fa akhadha bihim tariqas sawahil ya, mereka menyisir jalan-jalan yang tidak ramai ya, jalan-jalan sudut-sudut jalan pesisir yang jarang dilalui oleh orang-orang banyak. Ini sembunyi-sembunyi ya, kan ini satu satu gerakan rahasia tentunya, karena mereka ini dikejar dan akan dibunuh ya, akan disebutkan di sini keduanya diincar oleh kaum Quraisy. Ya. Qala Ibnu Shihab وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة ابن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره. Lalu sudah ada informasi tersebar bahwa keduanya telah lari atau meninggalkan kota Makkah, maka dibuatkan sayembara siapa yang bisa membunuh keduanya atau membunuh salah seorang di antaranya atau menawannya ya, jadi entah sampai membunuh atau menangkapnya, maka akan diberikan satu orang diberikan diah ya, dia itu 100 unta ya, diah kamilah dalam syariat hudud adalah 100 unta. Ini bayaran yang sangat besar tentunya, sayembara yang dibuat oleh kaum Quraisy bagi siapa yang menangkap mati atau hidup-hidup ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Ibnu Shihab فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض
وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 19 ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya. Kemudian Syekh beralih ke bagaimana perjalanan Nabi SAW, ya. Beliau tidak merinci beberapa hal, ya, karena beliau mau mengambil inti-intinya, terutama bagaimana pelajaran dari kisah ini. Beliau sebutkan bahwa Ibnu Syihab meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa Rasulullah SAW laqiya Zubair fi rakbin minal muslimin, ya, jadi ketemu dengan rombongan kaum muslimin yang merupakan pedagang-pedagang yang pulang qafilin itu artinya balik dari Syam. Lalu Zubair memberikan pakaian kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar, pakaian putih, yang menghadiahkan pakaian putih kepada keduanya. Dan kaum muslimin di Madinah sudah mendengarkan kabar akan kepergian Rasulullah SAW atau hijrahnya Rasul dari kota Makkah. Jadi ini antara dua pihak yang berbeda. Pihak Makkah yang sangat marah, sangat geram, sangat murka dengan kepergian Rasulullah, dan pihak Madinah yang sangat bergembira dan menanti-nanti kedatangan Nabi SAW. Rasulullah singkatnya bisa lolos dari kejaran kaum Quraisy. Sekarang bagaimana penduduk Madinah? Sampai informasi, ya, jadi informasi itu biasanya datang karena mereka ini bolak-balik para pedagang, ya. Jadi informasi datang disampaikan bahwa Nabi SAW telah keluar dari kota Makkah dan akan menuju ke kota Madinah. Kapan persisnya akan tiba di Madinah? Ini yang belum ditahu. Ya, ini belum ditahu. Jadi kalau kita saat sekarang kan ada, ya, ini sudah ada tanggal tibanya, jam berapa, ya. Apalagi kalau pakai kendaraan-kendaraan yang ada hari ini, ya, kalau dulu tidak bisa diprediksikan kapan kira-kira tiba. Maka apa yang dikerjakan oleh penduduk Madinah? Fakan yakduna kulla ghadatin ila harrah. Setiap pagi mereka keluar menanti Nabi SAW. Harrah, di Harrah itu tempat batu-batu hitam, ya, tempat yang di sana, ya, di sana orang biasanya kumpul di kota Madinah. Maka mereka menunggu Nabi SAW sejak waktu pagi sampai sampai puncak panas, ya, nanti kalau sudah panas sekali baru mereka pulang. Jadi setiap pagi, setiap hari, ya, belum tahu kapan Rasul akan datang. Setiap pagi mereka sudah keluar dari rumahnya menanti kedatangan Nabi SAW sampai mereka nanti diusir pulang, ya, artinya tanda kutip, ya. Rasa panas itu, ya, kalau kita bisa bayangkan panasnya kota Madinah, ya, Madinah itu puncak panasnya biasa, kalau sekarang, ya, entah dulu.
Kalau sekarang itu sudah sampai biasa 50 derajat Celcius ya. 50 derajat itu panas sekali ya. Kalau di sana dulu mungkin lebih panas lagi ya. Jadi kalau sudah sangat panas akhirnya mereka balik lagi. Fanqalabu yauman ba'da ma atalu intidharahum. Ya, setelah mereka lama nunggu, mereka pulang lagi. Ketika mereka tiba di rumah mereka, satu hari ada seseorang dari kalangan Yahud yang berada kebetulan. Orang Yahudi ini sebenarnya tidak termasuk dari orang yang menanti kedatangan Rasulullah. Yang menanti kedatangan Rasulullah ini penduduk Madinah yang sudah Islam, yang telah berinteraksi dengan para sahabat yang hijrah sebelumnya. Ya, mereka sudah menjadi murid-muridnya Mus'ab bin Umair, sudah menjadi murid-muridnya Abdullah bin Umi Maktum dan sahabat-sahabat yang telah berhijrah sebelumnya. Maka datang kabar bahwasanya akan datang masanya orang yang paling kita dinantikan akan sebentar lagi akan masuk ke kota Madinah. Orang Yahudi tidak menanti kedatangan Rasulullah, tapi suatu hari ada seorang Yahudi ala Utum itu dia benteng-bentengnya ya. Utum itu Hasan, di benteng dari benteng-benteng yang ada di kota Madinah. Suatu hari dia melihat-lihat dari atas, mengawas dan sebagainya. Tiba-tiba melihat Rasulullah SAW. Ya, dia melihat Rasulullah SAW, dia kenali ya. Dan para sahabatnya mubayyidina bizawali bihim as-sarab, dan para sahabatnya yang dengan mubayyidin, dengan sangat terang, yang menghilangkan fata morgana, artinya sesuatu yang tidak kabur lagi, sudah pasti, sudah bisa dipastikan itulah Nabi SAW dan orang yang datang bersama dengan beliau. Falam yamlikul yahud, orang ini secara spontan, tilqaian ya, tidak sengaja, secara spontan langsung dia mengatakan dengan suara yang tinggi, ya ma'asyiral Arab, wahai orang-orang Arab. Dia panggil ya orang-orang Arab yang sudah ada di sana, dari termasuk dari sahabat yang telah berhijrah. Hada jaddukum alladzi tantazirun, inilah kakek kalian ya, mereka istilahkan, dia istilahkan Rasulullah sebagai kakeknya, kakek yang kalian telah tunggu-tunggu sejak lama. Maka mendengarkan berita tersebut, kaum muslimin langsung keluar rumahnya ya, berhamburan dengan senjata-senjata mereka ya, sebagai bentuk kehati-hatian tentunya, dan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di batu-batu hitam tersebut. Maka ya hingga Rasulullah sampai kepada Bani Amr bin Auf, Senin yang masuk di kota Madinah hari Senin, bulan Rabiul Awal seperti yang kita sebutkan tadi. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri kepada manusia, dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sambil diam ya. Rasulullah masih belum tampakkan dirinya, beliau masih diam-diam. Maka orang-orang Ansar yang belum pernah melihat Rasulullah sebelumnya, ya kan, belum ketahuan siapa yang Rasulullah ya. Cuma mungkin dikabarkan Rasulullah gini dan gitu. Dan Abu Bakar ada kemiripan juga dengan Rasulullah ya. Abu Bakar juga sahabat yang banyak kemiripan dari akhlak, dan juga sampai fisik beliau juga ada beberapa kemiripan dengan Rasulullah. Dan waktu itu mereka-mereka yang belum tahu siapa Rasulullah dan siapa yang Abu Bakar, mereka menyangka inilah Rasulullah, mereka sangka Abu Bakar itu Rasulullah. Jadi tidak pernah disebarkan gambarnya, fotonya dan seterusnya. Tidak ada ya waktu itu. Mereka mengucapkan selamat salam kepada Abu Bakar. Mereka ucapkan selamat kepada Abu Bakar. Kapan mereka tahu? Mereka tahu ketika terik matahari menerpa wajah Rasulullah SAW. Lalu apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar langsung menaungi Rasulullah SAW dengan pakaiannya ya. Beliau melihat Rasulullah kena terik matahari, maka beliau mengambil pakaiannya, kainnya, menaungi atau menutup wajah Rasulullah SAW. Melihat hal itu, tahulah orang-orang Madinah bahwa
yang Rasulullah yang ini yang dikhidmah, yang dimuliakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa'arafan nas Rasulullah. Maka disitulah ya Rasulullah untuk sementara tinggal di Bani Amr bin Auf selama beberapa hari ya, bid'a asyar, artinya mungkin 13 sampai 19 hari ya. Dan di masa yang cukup singkat ini, disinilah pertama kali dibangun masjid ya. Ini di antara proyek pertama Rasulullah SAW, yaitu membangun masjid. Masjid apa? Ya, apa? Masjid Quba ya, bukan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun di kota Madinah, yang ada di Bani Amr bin Auf ya, Bani Amr bin Auf, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai tempat yang ussisa ala taqwa ya. Dan disitulah untuk sementara Rasulullah SAW sholat ya bersama para sahabatnya. Jadi antum lihat bagaimana perhatian Rasulullah terhadap sholat ya. Setelah meninggalkan Makkah, maka beliau sudah mendapatkan tempat hijrah yang leluasa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang apa pelajaran dari kisah hijrah ini? Ad-durus wal ibar. Al-awwal fi qawli Aisyah radhiyallahu anha, lam aqil abawayya illa wa huma yadinani ad-dina, dalalatun ala inayati Abi Bakr radhiyallahu anhum bi ahli baitihi kama anna fihi Lanjut. 559. kama anna fihi dalalatun ala taqaddumi islamihim. Ya. Jadi pelajaran yang pertama dari pernyataan Aisyah radhiyallahu anha yang masih kecil ya, relatif masih sangat muda waktu itu, bahwa beliau sudah memahami kedua orang tuanya sudah menganut agama Islam, menunjukkan bagaimana perhatian Abu Bakar dalam menterbiah keluarganya ya. Beliau memulai dakwah dengan keluarga. Dan sebenarnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini bukan cuma dengan keluarganya. Dan kita tahu al-asyra al-mubasysyaruna bil jannah hampir semua itu mendapatkan hidayah lewat dakwah fardiyah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi beliau bukan tipe orang yang mendakwahi orang-orang jauh. Beliau mulai dulu ya dengan keluarganya. Dan ini juga kata Syekh menunjukkan bagaimana keluarga ini adalah di antara keluarga yang paling awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Ya. الثاني في الحديث بيان لعظم منزلة أبي بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لأمر الدعوة منذ بزوغ فجرها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل يوم مرتين. Ya, hadis ini, kisah ini menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan yang sangat agung dari seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana beliau telah merasakan beratnya perjuangan dakwah sejak awal. Ya, jadi Rasulullah memberikan tempat khusus di sisi beliau kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beliau membagi beban dakwah ini dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu sejak terbitnya fajar Islam ya, mundu buzughi fajriha. Dan di antara bentuk perhatian Rasulullah adalah beliau sallallahu alaihi wasallam menjenguk, menziarahi Abu Bakar setiap hari 2 kali, bahkan ya setiap hari beliau kunjungi 2 kali Abu Bakar radhiyallahu anhu. الثالث عزم أبي بكر رضي الله عنه على الخروج من مكة مهاجرا وحده
يظهر ما بلغه الأذى الذي كان يلحقه كفار قريش بالمسلمين. فإذا كان هذا حال أبي بكر رضي الله عنه مع شرفه وعظم منزلته في قريش ومنعته فكيف بغيره. Ya, dari kisah hijrah ini sampai Abu Bakar juga harus berhijrah, azam dari Abu Bakar untuk ikut juga berhijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah. Waktu itu beliau mau sendirian ya, sebelum ada perintah untuk menunggu. Itu menunjukkan bagaimana beliau juga seorang Abu Bakar disiksa, diintimidasi dan mendapatkan berbagai macam ujian-ujian dari kaum Quraisy. Padahal kita tahu Abu Bakar bukan orang sembarangan di kota Makkah. Beliau seorang yang terhormat, seorang bangsawan. Di sini Syekh mengatakan kalau orang seperti Abu Bakar yang dihormati, disegani dan bangsawannya Quraisy diperlakukan seperti itu, bagaimana lagi dengan sahabat-sahabat yang memang duafa, kaum yang dianggap kaum jelata, yang miskin. Kira-kira bagaimana siksaan yang telah mereka rasakan pada saat mereka memeluk agama Islam. الرابع أمر إقامة الدين هو الأصل عند المسلم، ولأجل هذا المعنى تجهز أبو بكر رضي الله عنه للخروج مهاجرا من مكة مع فضلها على سائر البلدان، فلا ينبغي للمسلم أن يركن إلى الذل والهوان، بل عليه أن يسعى جاهدا في فك الحصار المضروب على دينه ودعوته حتى يتمكن من تحقيق عبوديته لله تعالى. Dari kisah hijrah ini menunjukkan bagaimana perintah untuk menegakkan